Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat RSU Islam Klaten, kembali di Ngonten Ngobrol Santai bareng RSU Islam Klaten. Hari ini Hari Perawat Internasional. Kembali kita ngonten dengan tema Our Nurses, Our Future, The Economic Power of Care. Bersama narasumber yang luar biasa, ada Ibu Sri Hastutin, Escorp Nurse Mars yang sudah hadir bersama kita. Untuk itu, langsung saja kita sapa beliau. Sebelum kita sapa beliau, Bu Tuten merupakan Ketua Komite Keperawatan RSU Islam Klaten. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Tuten? Halo Pak Agus, Alhamdulillah luar biasa hari ini. Alhamdulillah, ya luar biasa. Hari ini kita akan bahas tentang Hari Perawat Internasional dengan tema Our Nurses, Our Future, The Economic Power of Care. Satu hal yang menarik ini Bu Tuten. Sejak kapan sih sebenarnya Bu Tuten ini menjadi perawat? Alhamdulillah saya menjadi perawat ini sudah lama sekali. Mulai tahun 1994. 94 artinya kurang lebih udah 30 tahun. Sudah hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Bergabung langsung dengan RSI Klaten, RSI Islam Klaten, atau ada perjalanan terus gitu kita ya? tetap cinta dengan RSI. Alhamdulillah. Ya, kurang lebih 30 tahun bersama RSI Islam Klaten, tentunya banyak hal-hal menarik yang akan kita bahas di sini ya Ibu ya. Yang pertama, pertanyaan menarik ini, sebenarnya inspirasi Ibu untuk memilih profesi sebagai perawat ini apa sih? Ya, Alhamdulillah Pak Agus. Jadi saya tertarik untuk menjadi perawat ini memang suatu panggilan. Alhamdulillah panggilan ya. Ya, panggilan di mana kami akan bisa menolong saudara kita, membantu sesama manusia, ya, khususnya untuk keluarga saya dan masyarakat juga. Gitu. Jadi panggilan jiwa ini memang sudah ada dari hati gitu ya, bahwa Oke, saya pilih profesi perawat karena saya ingin membantu tidak hanya dari keluarga, tapi memang juga orang-orang atau pasien-pasien yang membutuhkan bantuan perawat gitu ya, untuk perawatan. Kemudian kalau kita bahas agak ke sini nih Bu Tuten ya, sebenarnya apa sih peran perawat itu di dunia kesehatan? Secara garis besar, tapi memang kita harus bisa berbuat baik lah, itu yang berbuat baik seperti Allah berbuat baik pada kita, dan itu wajib untuk kita semua, sehingga sebagai profesi perawat kita akan bisa membantu saudara kita yang membutuhkan, terutama di dalam bidang kesehatan, itu Pak Agus. Nah, meskipun memang banyak profesi-profesi lain, tapi untuk perawat lebih untuk pasien itu kita 24 jam mendampingi mereka, sehingga kita insya Allah kita akan membantu mereka dengan niat kita untuk beribadah. Gitu. Yap, berbuat baik sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kita, dan niatkan ketika kita bekerja diniatkan untuk beribadah gitu ya. Kalau kita bicara kurang lebih 30 tahun sebagai seorang perawat, tentu banyak hal yang suka tidak suka, senang tidak senang, ada kesan. Kesan paling mendalam yang bisa di-share kita untuk teman-teman yang saat ini lagi pantengin kita di Ngonten Ngobrol Santai bareng RSU Islam Klaten, apa nih Bu? Kesan paling mendalam yang ini nggak bisa lupa nih, ini ada terus gitu di dalam benak Ibu Tuten. Ya, Alhamdulillah dalam saya sebagai perawat selama 30 tahun ini, Alhamdulillah ada pasien yang saya itu sebenarnya sudah lupa, ya. Tapi saat bertemu, ini ibu kan yang dulu merawat saya. Nah, ini kesan yang memang luar biasa. Ternyata dengan memberikan pelayanan yang tulus, ikhlas, bertanggung jawab, dan dengan profesi kita, seilmu kita, alhamdulillah pasien itu merasa menjadi keluarga kita. Ini yang luar biasa. Jadi dimanapun kita ketemu, disapa, dan ini merasa kita menjadi keluarga. Seperti itu Pak Agus. Jadi pasien itu tidak harus sembuh, itu tidak harus sehat terus meninggal pun, itu kalau dia memang sudah bisa menerima, kita melayani dengan baik, dan dia puas, insya Allah menganggap kita itu seperti saudaranya. Seperti itu. Dan kita saat ketemu di jalan pun tetap disapa. Dan seorang perawat mempunyai saudara yang banyak, itu diantaranya kita
memberikan bantuan yang dengan tulus. Seperti itu. Nah, ini terkesan alhamdulillah sampai sekarang kita masih berkomunikasi dengan beliau. Oke. Berarti memang kesan yang yang terjalin atau engagement yang ada antara perawat dengan pasien itu bisa jadi tidak hanya terjadi saat itu, akan tetapi memang dikenang mungkin ya Bu Tutenia sepanjang hidup si pasien dan juga keluarganya, karena memang ada kontak yang itu nggak kelihatan tapi bisa dirasakan gitu ya. Dan ini menjadi malah teman kita untuk menggait masyarakat. Karena kita melayani dengan baik, puas, sehingga pasien itu akan menyampaikan ke sekitarnya, ke masyarakat sekitar, ayo itu ke RSI. Alhamdulillah dokternya baik, perawatnya baik, dan dia dengan ikhlas melayani kita. Nah, ini justru yang alhamdulillah itu yang sangat kami rasakan. Mudah-mudahan nanti kedepannya jauh lebih baik untuk kami dan teman-teman kami perawat khususnya di Rumah Sakit Umum Islam Klaten ini. Mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih baik. Ini adalah satu hal yang sebenarnya menarik karena di dunia digital, word of mouth atau sekarang lebih familiar mungkin e-word ya. E-mode of word yang memang banyak dirasakan di dunia digital. Misalnya kalau kita ada review pelanggan yang positif, itu juga akan menjadi kalau di bahasa Jawa mungkin gedok tular gitu ya, gedok tular yang baik ketika kita memberikan pelayanan yang baik, dan itu memberikan kesan yang luar biasa kepada pasien dan juga keluarga, yang akhirnya mereka akan menyampaikan hal baik tersebut kepada yang lain, dan yang lain. Seperti itu Bu Tuten ya. Oke, tantangan terbesar bagi Ibu sebagai perawat dan juga gimana nih cara mengatasi tantangan itu? Tantangan yang saat ini dihadapi adalah era digitalisasi. Nah, dengan era digital ini kita memang harus mau tidak mau perawat harus ikut ya. Jadi harus bisa mengembangkan dirinya terkait dengan digitalisasi. Karena apa Pak Agus? Dengan digitalisasi ini, misalnya ya terkait dengan rekam medik elektronik. Nah, dengan RME ini kita insya Allah lebih mudah ya. Jadi data-data itu akan lebih valid seperti itu. Dan yang biasa dilakukan perawat, yang dulu saat saya menjadi perawat itu administrasi itu banyak sekali. Tapi alhamdulillah dengan digitalisasi, dengan RMI ini, administrasi itu sudah mulai berkurang. Nah, dengan adanya digitalisasi seperti ini, kita lebih fokus ke pasien. Dalam mengasuh, memberikan asuhan keperawatan itu akan lebih terfokus. Sehingga tugas-tugas sampiran yang dulu pernah saya lakukan, harus nganter ini, sekarang kita tidak perlu harus ke sana ke sini seperti itu. Juga selain RMI terkait juga obat ya, pemberian obat dengan sudah kita pakai sistem ya UDD, ini juga sangat terbantu sekali. Dengan begitu klik, nah itu sudah kita mendapatkan untuk pemberian terapinya jam sekian, dan insya Allah dengan pemberian yang obat secara tepat seperti ini, mutu dan keselamatan pasien ini akan menjadi lebih baik. Dan nanti human error pun akan berkurang. Kalau administrasi kita sangat benar, insya Allah kita fokus ke pasien, insya Allah lebih baik. Seperti itu. Artinya perawat di era digital memang harus melek digital, betul. Dan literasi digital itu tidak bisa tidak, karena kita memang selalu akan berdampingan dengan teknologi. Ya, dengan digitalisasi juga kita bisa, karena dengan ada video-video itu ya, perawat-perawat baru contohnya misalnya, itu memang justru kita akan lebih selain teori yang sudah diberikan dalam pendidikan, implementasinya setelah dia di lapangan akan tahu bagaimana teknik cara memberikan terapi, injeksi, bagaimana pemasangan, itu akan dilihat melalui video-video seperti itu. Nah, nanti ke pasien perawat baru ini akan lebih pede, paling tidak sudah punya modal dulu, seperti itu. Dan dengan digitalisasi alat-alat medis pun juga akan membantu kita, karena hasil yang kita dapatkan terutama
di kegawatan, kekritisan, di intensi seperti itu banyak alat-alat medis dengan digital ya. Nah ini akan membantu kita ketepatannya seperti itu. Ya, kalau dulu dengan mendengarkan kayak tensi misalnya, dengan kita menensi banyak pasien, lama-lama human error itu ada seperti itu. Tapi dengan alat-alat medis yang lebih canggih ya, itu kita akan lebih tepat gitu, karena dengan adanya alat-alat canggih ini kalibrasinya juga terjaga, tetap mutu dan kualitasnya akan selalu dilakukan maintenance. Seperti itu Pak Agus. Kualitas terpenting dari seorang perawat ini apa Ibu? Selain yang tadi disampaikan di era digital, kita memang harus melek digital, literasi digital oke. Kemudian kualitas terpenting dari yang harus dimiliki oleh perawat? Etika. Seorang perawat harus etika itu betul-betul dimasuk dalam ruh kita ya. Karena apa? Dengan etika keperawatan khususnya ya. Jadi di mana dalam kita melakukan apapun asuhan keperawatan yang kita berikan pada pasien itu mengacu pada etika. Di mana dalam etika perilaku kita akan selain kejujuran ya. Jadi memang harus ada ini kita melakukan ini sesuai hati nurani enggak. Ini dilihat ini keliru atau tidak. Nah, sesuai SPO atau tidak. Nah, etika ini memang penting dan zaman era seperti ini jangan zaman now ya. Etika ini mulai agak sehingga saya berurusan dengan perawat-perawat baru di rumah sakit kita. Jadi etika ini harus betul-betul dipahamkan. Ya, harus betul-betul paham di mana etika perawat antara salah satunya yang terkait dengan hak dan kewajiban pasien. Seperti itu harus kita juga harus memahami. Sehingga pasien, kewajiban pasien apa, hak yang harus kita berikan ke pasien apa. Seperti itu. Satu, etika. Di dalam etika juga etika berkomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan medis, dengan tenaga kesehatan lain. Supaya apa? Dalam berkomunikasi itu karena diperlukan dengan adanya kolaborasi. Nah, dengan adanya kolaborasi ini outputnya itu mutu dan keselamatan pasien. Begitu. Nah, selain etika ya, jadi kita harus selalu berprinsip pada regulasi yang ada di rumah sakit kita. Nah, kita nggak bisa di dalam bekerja memang secara ilmu kita akan dapatkan dari berbagai macam teori. Tapi di rumah sakit kita sudah ada regulasi yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita harus tahu regulasi ini selalu kita sosialisasikan sehingga teman-teman perawat kita itu harus sudah baik melakukan dan memang harus selalu ditingkatkan seperti itu. Dan endingnya kita zero untuk IKP itu. Meskipun adanya IKP ini boleh karena memang ini menjadi mutu kita jalan. Bagaimana peran mutu keselamatan pasien? Kalau nggak ada IKP, kita tidak akan tahu bagaimana mutu di rumah sakit kita. Gitu. Dan ini menjadi pembelajaran untuk teman-teman perawat. Seperti itu Pak Agus. Baik. Ya. Kalau bicara tentang tadi yang hal penting yang harus dimiliki oleh perawat, kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh perawat adalah etika, kemudian jujur, regulasi yang akhirnya kompetensi juga. Ya, kompetensi juga penting. Sehingga pendidikan dan pelatihan harus tetap selalu diikuti. Nah, mulai sekarang untuk profesi ini memang eranya harus semua profesi. Nah, teman-teman yang ini masih vokasi, ayo kita meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan yang berkelanjutan. Itu jadi insya Allah nanti di tahun 2027 itu sudah untuk D3 memang sudah, apalagi dengan sekarang STR D3 itu sekarang sudah nggak bisa seperti itu ya. Jadi memang minimal S1 baru STR itu bisa di base system gitu. Nah, untuk kompetensi ini selain pendidikan Pak Agus, jadi yang perlu dilakukan
pelatihan ya. Jadi selalu kita harus meningkatkan diri melalui pelatihan-pelatihan ya. Baik pelatihan secara bisa in-house training maupun ex-house training. Nah, dan yang penting untuk pelatihan ini selain untuk diri kita, nah yang penting kita harus bisa mengembangkan dan untuk memberikan ilmu itu ke teman-teman kita. Karena ilmu yang bermanfaat itu di mana kita bisa memberikan ilmu ke saudara-saudara, terutama untuk perawat-perawat kita. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau mendapat ilmu jangan untuk diri sendiri Pak Agus. Jadi harus kita sampaikan ke teman-teman kita. Gitu. Mudah-mudahan dengan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Artinya we have to upgrade skill Ya, gitu ya. oke. Upgrade kemampuan kita, kompetensi kita sebagai modal kita menjadi seorang perawat yang Ya. tentunya profesional. Kemudian pendekatan yang dilakukan dalam perspektif perawatan yang berpusat pada pasien ini seperti apa Bu Tuti? Ya. Untuk pendekatan kalau keperawatan itu kan kita tidak lepas dari proses keperawatan Pak Agus. Ya. Jadi proses keperawatan itu ada 5, di mana pasien datang ke rumah sakit kita harus mengkaji dulu. Ya, kalau di IGD memang di triase, kalau dirawat jalan dilakukan screening seperti itu. Ya, dilakukan identifikasi dengan benar. Ya, jadi termasuk 6 sasaran keselamatan pasien itu memang penting. Ya, jadi pasien dikaji. Nah, di situ setelah pengkajian kita di rumah kita ada pengkajian keperawatan, pengkajian medis, padahal ini tidak harus saling berkolaborasi dengan medis ya. Kita nggak bisa ya. Jadi ini sendiri-sendiri nggak bisa, saling melengkapi. Nah, dengan pengkajian itu kita mendapatkan permasalahan apa, keluhan apa sih pasien itu. Dengan keluhan itu pasien akan permasalahan apa, kita berkolaborasi dengan dokter menyampaikan keluhan-keluhan pasien terkait dengan DPJP, nah, sehingga pasien datang ke sini dengan minta dibantu. Saya ini sakit, minta dibantu untuk disembuhkan. Nah, ini akan diberikan dari berbagai profesi, dari keperawatan, dari medis, dari PPA yang lain, itu ya. Dengan itu nanti pasien, insya Allah dengan bantuan doa juga karena rumah sakit kita adalah rumah sakit syariah, selalu didoakan, diingatkan, sholat kayak gitu ya. Indikator mutu wajib, indikator mutu minimal syariah ini kita lakukan saat melayani pasien. Nah, ini yang memang menjadi nilai positif rumah sakit kita Pak Agus. Selain dokter, perawat saat mengasuh ya itu memberikan terapi, yang penting kalau di rumah sakit kita nilai-nilai syariahnya. Ya, mengingatkan sholat, jika pasien saat terminal ya kita edukasi, dan saat sakaratul maut kita talkinkan. Nah, seperti itu. Membaca basmalah sebelum memberikan tindakan. Itu asuhan-asuhan keperawatan yang memang harus kita lakukan. Dan yang penting Pak Agus, komunikasi dan edukasi. Karena perawat inilah yang mendampingi pasien selama 24 jam. Gitu ya. Sehingga kita bisa memberikan edukasi yang memang dokter sudah memberikan terapi. Edukasi apa yang sudah diberikan oleh DPJP, dan kita memang harus bisa, seorang perawat harus bisa memberikan edukasi sesuai kewenangan kita. Nah, sehingga pasien itu merasa di sini itu diperhatikan. Insya Allah pas, sembuh, puas, dan endingnya nanti memang akan memberikan ini loh RSI Islam Kualitas Klaten. itu ya, kualitas pelayanan gitu ya. Meskipun dengan sesuai moto kita Pak Agus. Moto kita adalah rapi ya. Jadi dalam bekerja, dalam memberikan asuhan, kita tidak akan lepas dari moto dan cata ya. Jadi untuk moto kita rapi, ramah, amanah, profesional, Islami ya, itu sangat penting dalam saat perawat memberikan asuhan. Seperti itu. Nah, alhamdulillah nanti saat pasien mau pulang kita berikan edukasi. Bagaimana memberikan edukasi? Kalau terjadi apa-apa silahkan menghubungi kami, baik bisa dengan nanti datang ke
IGD, kemudian kapan kontrolnya, bagaimana perawatan kalau ada luka ini dirawat, bagaimana perawatannya, bagaimana nanti sholat di rumah, bagaimana aktivitasnya. Itu hal-hal yang memang selama ini memang harus kita lebih kita tingkatkan gitu. Sehingga pasien itu di rumah pun merasa kita masih terkontrol dalam durante selama nanti memang pulang dari rumah sakit dan saat nanti mau kontrol. Seperti itu Pak Agus. Alhamdulillah. Jadi memang pada Ya. paradigma yang ada saat ini, pasien ini adalah yang menjadi center dari perawatan yang dilakukan gitu ya, Bu Tuten. Concern atau perhatian perawat di Indonesia yang saat ini seperti apa nih, Bu? Nah, concern kita memang karena kita dengan ilmu yang semakin berkembang, ya, ilmu berkembang, kemudian di era digitalisasi seperti ini, nah, perawat ini memang harus selalu mengembangkan dirinya. Supaya apa? Profesi-profesi lain ini juga mengembangkan ilmunya dan kita tidak boleh kita harus selalu mempunyai wawasan ke depan. Nah, dan karakter kita memang seperti di keyakinan dasar ya di rumah sakit kita ada. Jadi memang kita harus bisa membangun karakter ya sehingga nanti orang lain itu akan ini memang karakter yang kita bangun dia akan memberikan kepercayaan itu dari karakter kita sendiri dengan ilmu yang kita kembangkan berinovasi. Jadi tidak senang hanya seperti ini, bukan. Kita tidak harus melihat ya rumah sakit lain, kemudian perawat-perawat di luar negeri pun ya itu semakin mengembangkan dirinya kayak home care kayak seperti itu ya. Dan ini memang tujuan kita apa dengan adanya yang era ilmu semakin berkembang, perawat ini akan lebih bisa mengembangkan praktek mandirinya gitu. Dengan praktek mandiri ini akan meningkatkan kesejahteraan baik perawat maupun memang membantu kesehatan di masyarakat. Seperti itu Pak Agus. Di pengembangan praktek mandiri yang dampaknya mereka masyarakat yang ada di sekitar kita itu memang merasakan dampak dari pengembangan diri kita, terutama perawat yang memang mereka membutuhkan bantuan kesehatan gitu ya Bu Teten ya. Oke, kemudian teknologi terbaru kita memang saat ini tidak bisa lepas dari apa yang namanya teknologi. Dampak teknologi terbaru dalam praktek keperawatan itu seperti apa Bu Teten? Ya. Untuk dampak teknologi memang begini Pak Agus. Memang semua itu ada baik dan ada sisi yang kurang ya. Nah, memang dengan teknologi yang baru ini kepedulian perawat-perawat kita ke pasien itu memang agak berkurang ya. Saya merasakan ini. Jadi era lulusan perawat yang sekarang ini itu memang kepedulian. Jadi kalau dulu zaman saya bahasa saja ngerti saurunge winarah, sebelum pasien lapor itu kita sudah tahu, kita peka. Kepekaan ini ya memang dengan era digital ini memang sekarang agak mulai luntur. Nah, ini peran kita perawat-perawat yang sudah senior seperti saya lebih karena sudah 30 tahun ya hampir 30 tahun. Jadi memang harus kita tumbuhkan gitu. Jadi jangan sampai dengan era digital ini kebablasan. Perawat itu sudah nggak peka terhadap keluhan pasien gitu. Jadi kepekaan, kepedulian terhadap pasien, terhadap lingkungan sekitar. Karena kita dalam merawat pasien itu tidak hanya pasien aja yang kita kelola. Keluarga itu menjadi tanggung jawab kita juga. Bagaimana secara dampak psikologisnya terhadap pasiennya, keluarganya. Nah ini peran kita, pendekatan kita. Bagaimana kita nanti bisa memberikan edukasi dan komunikasi yang baik. Sehingga dengan adanya edukasi melihat psikologinya baik pasien maupun keluarga itu akan lebih baik. Nah, kepekaan itu Pak Agus yang memang dampaknya yang benar. Tapi dampaknya yang tadi kalau sudah menyampaikan dengan era digital seperti ini luar biasa. Kita sangat terbantu. Beban perawat yang dulu harus nganter ini
sekarang sudah begitu rekam medik elektronik ini pun kita klik langsung. Identitas itu dulu menulis, resiko kesalahannya tinggi. Meskipun kita dengan 6 SKP ini tetap kita harus lakukan gitu Pak. Untuk ketepatan identifikasi itu memang harus betul-betul harus kita lakukan. Dengan adanya ketepatan ini kita membuat jargon-jargon ya, misalnya TTC, kemudian juga kelanco, cekel tangan, woco, biar mudah seperti itu. Supaya apa? Ya itulah, dengan era-era yang digital seperti ini memang kita harus sisi positif dan memang kita harus bisa mengambil yang terbaik gitu ya. Jadi kita tetap alhamdulillah dengan era digital ini jauh manfaatnya lebih baik, lebih banyak. Kalau kepekaan itu memang berjalannya waktu dengan kebiasaan kita asah, kita dampingi. Nah, itu insya Allah perawat kita nanti sudah mulai peka, ngerti. Oh ini maksudnya seperti ini. Oh pasien ini keluhannya ini. Jadi kita harus ini. Seperti itu Pak Agus. Tapi dengan digital kita is okay. Kita tetap welcome dan kita harus mengikuti itu. Dan kalau bisa tetap kita wajib mengembangkan itu. Tidak hanya di rekam medik aja. Jadi juga yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita harus insya Allah dengan pengembangan digital ini alhamdulillah sangat membantu kita ya. Gitu. Kita Peduli, peka, kemudian edukasi dan mungkin satu catatan lagi Bu tadi bahwa edukasi itu tidak hanya untuk pasien dan keluarga tapi juga pengunjung yang memang mereka ada di lingkungan kita, termasuk juga support system ketika peduli, kemudian peka ini sudah luntur, support system dari lingkungan kita itu mempunyai peran yang besar juga gitu ya. Oke, saran Bu Teten untuk perawat muda yang saat ini sedang atau merintis karir sebagai seorang perawat. Ya. Ini harus saya berikan ya karena dari pengalaman ini memang alhamdulillah ya untuk saran untuk perawat-perawat yang sudah jadi perawat atau yang akan mendatang, yang paling duluan kita harus bangga dulu menjadi perawat. Karena apa bangga? Dengan adanya kita sebagai perawat itu kita bisa menolong, membantu apa yang pasien dikeluhkan ya. Pasien mengeluh, kita bisa membantu semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita, kompetensi kita. Satu bangga. Kedua ya, kita harus berpedoman pada pedoman keperawatan ya. Jadi 5 proses keperawatan tidak boleh lupa. Dan kode etik keperawatan ini harus merasuk pada diri kita. Itu. Karena di dalam bekerja, kita tidak akan lepas dimanapun. Di rumah sakit dalam memberikan asuhan. Saat kita menolong di rumah meskipun baju kita sudah. Tapi kita karena profesi perawat itu panggilan. Ya, panggilan. Nah ini kita harus bangga tadi. Tidak semua orang Allah memanggil kita sebagai perawat gitu, dan ini luar biasa gitu ya. Jadi ini panggilan dan kita harus bangga ya. Dan saya berpesan selain tadi yang terkait juga etika, kita harus tetap mengembangkan diri baik secara kemampuan, skill, kompetensi, juga teknologi. Dengan ilmu dan teknologi kita harus selalu meningkatkan biar keperawatan ini tidak saat ini memang. Dan nanti kalau kita tidak mengembangkan akan tertinggal. Profesi lain sudah berlomba-lomba mengembangkan. Kita harus lebih ya. Jadi ini saya memang terutama untuk diri saya ya. Meskipun kita ini jadi perawat yang memang tadi sudah saya sampaikan, tapi yang terpenting bekerja harus jujur. Saya ini pesan, jujur dan ikhlas dalam melayani pasien. Niat kita ibadah. Insya Allah, Allah akan mengganti amal ibadah kita yang lebih baik. Begitu Pak.
Catatannya harus ikhlas gitu ya. Ya. Karena Oke. kalau nggak ikhlas, wallahu alam, Ya. itu catatannya Allah gitu ya. Bismillah, semoga satu bangga, kemudian berpedoman pada proses keperawatan, etika keperawatan, panggilan jiwa, kemudian jujur dan ikhlas ini menjadi pondasi ketika kita bekerja sebagai seorang perawat. Dukungan dan juga inspirasi yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman perawat di tempat kerja seperti apa, Bu Tuten? Ya. Kalau saya sangat senang ya, teman-teman perawat ini memang apalagi yang muda itu sekarang sudah secara ilmu alhamdulillah sudah dinanyakan kompeten ya. Ya, saya sangat senang saat dia ada welcome. Ya. Perawat sekarang ini memang dengan adanya digital ini nggih, teknologi. Nah, ini yang kita dukung nanti dia perannya ya. Perannya terhadap memberikan asuhan. Nah, kita harus selalu memperhatikan keluhan-keluhan pasien dan mudah-mudahan dengan perawat-perawat yang baru ini jangan sampai dengan teknologi dan ilmu yang dia sudah dapatkan di saat kuliah. Nah, ini dengan kita bekerja, insya Allah dia akan lebih matang. Nah, lebih matang di dalam secara keilmuan sebagai perawat. Nah, dan jangan pernah merasa puas untuk mendapatkan ilmu. Dan dia harus lebih, ini saya harus selalu lebih meningkatkan. Lebih dan lebih itu yang memang harus kita selalu kita tanamkan ke teman-teman. Jangan nerimo, udah ini aja saya cukup. Nah, nanti kita akan tertinggal gitu. Jadi saya sangat mendukung teman-teman yang sudah loyal ya, loyalitasnya dalam bekerja tinggi, terutama di Rumah Sakit Islam Klaten yang kita cinta ini ya. Kemudian dia selalu mengembangkan dirinya, mau alhamdulillah teman-teman perawat sekarang sudah meningkatkan untuk melanjutkan pendidikan ke S.Kep dan saya sangat mendukung teman-teman yang nanti meningkatkan ke S2. Nah, ini saya sangat senang sehingga dengan selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya nanti untuk bermanfaat untuk diri kita dan saya yakin untuk teman-teman dan lingkungan kerja kita. Gitu. Loyalitas, wawasan, kemudian ya karena kalau kita mau membuka wawasan artinya kita harus mau untuk selalu belajar, tidak cepat berpuas diri, meningkatkan kemampuan, itu sesuatu yang kayak wajib gitu ya di saat ini gitu ya Bu Tuten. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, apa yang dilakukan Bu Tuten? Ya, ini jadi yang bisa saya sampaikan sebenarnya kalau jadi perawat ini sudah menjadi panggilan, ini akan mengalir Pak Agus. Ya. Kehidupan pribadi saya, alhamdulillah, karena kita dari awal niatnya untuk ibadah, ya ibadah dan kita bekerja dengan ikhlas. Allah itu akan menggantikan jalan, itu akan mengalir, ya. Kita nanti akan bisa mengatur. Saya sudah punya 2 anak dan alhamdulillah ini kita welcome baik, tidak ada hal-hal yang memang tidak diharapkan dan alhamdulillah di rumah sakit kita untuk bekerja ini memang sudah ada jadwal ya, jadi memang tadi selain itu memang kedisiplinan ya. Disiplin waktu ini penting seperti kalau kita dalam sholat ini memang harus disiplin juga kayak gitu. Nah sehingga ini dengan adanya kita bekerja sebagai perawat dan peran kita nanti sebagai saya kebetulan sebagai ibu rumah tangga saat di rumah, nah ini akan seimbang seperti itu. Karena apa? Kita ikhlas dulu niat kita untuk bekerja, untuk beribadah dan memang untuk membantu karena saya seorang ibu ya, membantu suami dalam untuk mencukupi ya kebutuhan keluarga. Nah ini insya Allah Allah itu akan menunjukkan ya, menunjukkan
ini yang baik, ini yang tidak baik, sehingga insya Allah kita seimbang dalam menjaga baik tugas kita di rumah sakit, tugas kita di rumah. Ini tidak hanya ibu, bapak-bapak pun insya Allah sama, karena dalam bekerja kita tidak boleh lepas peran kita sebagai keluarga itu. Nah, dengan adanya kedisiplinan dan niat kita yang baik, insya Allah kita hasilnya juga lebih baik. Gitu, Amin. Pak Agus. Oke, amin. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga, menjadi motivasi untuk teman-teman yang ada di luar sana. Bagaimana kita menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Harapan terbesar Ibu Tuten untuk masa depan, utamanya di dunia keperawatan, not only in Klaten tapi juga di Indonesia. Ya. Harapan yang terbesar, perawat kita harus lebih maju dibanding profesi lain. Perawat harus lebih maju dibanding dengan profesi lain. Oke, sahabat sehat RSU Islam Klaten, ini tadi perbincangan kita dengan Bu Tuten, tapi saya pengen satu hal yang memang harus disampaikan oleh Bu Tuten sebagai closing statement di perbincangan kita hari ini di podcast konten Ngobrol Santai bersama RSU Islam Klaten. Hai teman, mudah-mudahan dengan adanya podcast ini akan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk perawat di seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan podcast ini teman-teman perawat akan lebih bersemangat untuk menjadi perawat. Nah, kita harus lebih maju, ya, maju bersama, sukses bersama. Itu Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Tuten waktunya bersama kita dan selamat melanjutkan aktivitas pertemuan yang luar biasa. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan hari ini bermanfaat untuk sahabat sehat RSU Islam Klaten. Jangan lupa untuk selalu follow all media sosial kita @RSI Klaten, atau juga kalau teman-teman ingin mendapatkan banyak informasi berkaitan dengan produk, fasilitas, dan juga pelayanan yang ada di RSI Islam Klaten, apa aja silahkan bisa WA di 081 5673 3270. Demikian podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.